Karena ada banyak kata-kata yang menerima, menyimpan. Ya, menyimpan. Nah, ini kita cari ini ketentuannya di mana nih ya. Kapan dia menerima, berapa lama dia harus simpan. Kemudian dia juga tadi bukan hanya simpan ya, dia tidak boleh dibawa pulang kan. Harus disetorkan, menyetorkan, menata usahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Jadi kalau ngomongin perpajakan itu boleh dibilang cukup sensitif sebetulnya Bu Ratna ya. Lalu ngomongin bendahara itu satu. Ini juga cukup sensitif kenapa? Karena lagi gencar efisiensi nih Bu Ratna ya, efisiensi anggaran. Baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Sahabat podcast IAI, bertemu lagi dengan saya Ratnasari Susanti, salah satu pengurus dari Kompartemen Akuntansi Sektor Publik IAI Pusat. Apa kabar sobat podcast? Insya Allah bahagia dan selalu dan menanti-nanti beberapa tema yang akan disampaikan oleh kami dari Kompartemen Akuntansi Sektor Publik ya. Wah, pada podcast kali ini lebih pada unsur ada ASN yang harus kita kulik. Siapa dia? Nah nanti ya, sabar. Kenapa? Karena temanya adalah bendahara di instansi pemerintah melek pajak guna penata usahaan keuangan menjadi lebih baik. Wah, narasumbernya siapa nih? Gitu. Narasumbernya adalah Masya Allah, Tabarakallah. Beliau adalah Widya Iswara di salah satu instansi pemerintah. Beliau masih muda, smart. Wah, ini benar-benar ASN yang jadi kayaknya favorit nih. Dan penyemangat buat rekan-rekan muda yang berkecimpung di akuntansi sektor publik untuk menjadi ASN di lembaga, baik kementerian, lembaga, instansi pemerintah daerah. Untuk mensukseskan pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah menjadi lebih baik, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Baik, kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini ya. Selamat pagi Bapak Yudi Pradityo. Selamat pagi Bu Ratna. Alhamdulillah ya sudah bersama-sama kita ini ya. Siap untuk berbagi ilmu, pengalaman, Masya Allah. Insya Allah. Siap. Baik, sebelumnya saya akan perkenalkan siapakah beliau ini. Beliau nama lengkapnya adalah Raden Yudi Pradityo SPSE MM. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di BPSDM atau Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Nah, beliau ini ternyata sebelum bergabung dengan pemerintahan ya gitu, tapi beliau ini sudah ada pengalaman di swasta di PT Epson Indonesia. Baru bergabung di 2010 menjadi ASN di pemerintah Provinsi DKJ. Sekarang ini DKJ nih teman-teman sahabat ya. Oke, berbagai macam sertifikasi, Masya Allah di sini saya nggak usah sebutin satu-satu, sangat kompeten ya. Nah, kenapa menjadi bendahara? Kenapa bendahara harus melek pajak? Kita sapa lagi ya Pak Yudi. Pak Yudi, boleh nggak menceritakan sedikit ini kenapa Pak Yudi kok pengen mengulik tentang bendahara di instansi? Emang bendahara itu ada apa sih? Ada apa saja dan bendahara itu siapa? Monggo Pak. Baik, terima kasih sebelum Bu Ratna atas kesempatannya untuk sharing and caring ya di podcast kali ini. Jadi kalau ngomongin perpajakan itu boleh dibilang cukup sensitif sebetulnya Bu Ratna ya. Lalu ngomongin bendahara itu satu. Ini juga cukup sensitif kenapa? Karena lagi gencar efisiensi nih Bu Ratna ya, efisiensi anggaran. Baik di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Betul. Nah, bendahara berdasarkan ketentuan ataupun peraturan itu merupakan adalah orang yang ditunjuk untuk apa? Untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan dan mempertanggungjawabkan. Baik mempertanggungjawabkan atau menerima dan sampai dengan mempertanggungjawabkan tadi, baik pendapatan ataupun pengeluaran dari APBN dan APBD.
yang ada di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi setiap bendahara itu punya tugas tadi, ya. Setiap bendahara punya tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menetausahakan dan mempertanggungjawabkan terkait dengan pendapatan dan pengeluaran dari belanja instansi pemerintah tersebut. Nah, berdasarkan ketentuan bahwa yang menjadi wajib ataupun mempunyai tugas sebagai wajib pungut ya dari Direktur Jenderal Pajak itu adalah bendahara pengeluaran, Bu Ratna. Oh, wajib pungut itu oleh bendahara pengeluaran. Kalau bendahara tadi kan ada yang baik itu menerima maupun mengeluarkan. Apakah ini menjadi satu orang atau dua orang di pemerintahan? Betul. Jadi di pemerintahan biasanya ada dua orang. Ada bendahara penerimaan, lalu ada bendahara pengeluaran. Oke. Nah, yang wajib pungut hanya bendahara pengeluaran. Bendahara penerimaan? Dia hanya menerima pajak-pajak ataupun retribusi biasanya. Oh, hanya menerima kemudian menyetorkan. Oke. Nah, kalau bendahara pengeluaran dia mulai dari menerima, menyimpan, menyetorkan, menetausakan sampai dengan mempertanggungjawabkan. Wah, atas belanja. Menyimpan serem juga nih. Nah, itu dia. Oke, kita lebih dalam lagi nih, sahabat podcast IAI. Karena ada banyak kata-kata yang menyimpan. Ya, menyimpan. Nah, ini kita cari ini ketentuannya di mana nih ya. Kapan dia menerima, berapa lama dia harus simpan. Kemudian dia juga tadi bukan hanya simpan ya, dia tidak boleh dibawa pulang kan. Harus disetorkan, menyetorkan, menata usahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan. Boleh nih Pak, satu-satu dulu nih tugas-tugasnya boleh dijelaskan dengan singkat? Jadi seorang bendahara dia harus menerima. Artinya apa? Dia harus menerima pajak-pajak yang dia pungut atau dia potong dari rekanan atau pihak ketiga atas belanja negara atau belanja daerah yang dikeluarkan oleh instansinya. Itu menerima. Misalkan ada belanja honorarium lah misalkan. Berarti kan dia ada pajaknya, pajak penghasilan PPh 21. Nah, dia dipotong atau dipungut. Nah, itu harus diterima dulu. Diterima oleh siapa? Bukan oleh sembarang orang, tapi oleh bendahara. Kenapa harus bendahara pengeluaran menerima? Karena dia tadi sebagai wajib pungut. Oh, karena dia membayarkan honor seseorang. Betul. Honor seseorang dan orang tersebut sebagai wajib pajak. Oke, dipungut. Itu menerima. Oke. Lalu menyimpan. Nah, kan mungkin saja tidak langsung disetorkan uang yang pajak tadi dipungut ya, atau dipotong tidak langsung disetorkan, tapi bisa disimpan dulu. Disimpan di mana? Tidak dibawa pulang ke rumah tadi seperti kata Bu Ratna, ya. Tapi bisa di kas kantor atau sekarang ada rekening kantor seperti itu. Itu disimpan. Berapa lama, Pak? Tergantung pasalnya. Ada yang misalkan 30 hari, ada yang 7 hari, ada yang 2 hari. Tergantung ketentuan dari jenis pajaknya tersebut. Seperti itu. Nah, setelah disimpan, wajib disetorkan. Disetorkan ke siapa? Bukan kepada atasan langsung, tetapi kepada kas negara. Kepada daerah atau kepada negara. Seperti itu. Ke kantor pajak disetorkannya. Seperti itu. Dan lalu harus dilaporkan. Dilaporkan kepada siapa? Ke kantor pajak dan dilaporkan kepada wajib pajak yang tadi kita pungut atau kita potong pajaknya. Seperti itu. Jadi harus dilaporkan kedua pihak, baik itu ke kantor pajak ya atau ke wajib pajak yang kita pungut ataupun kita potong pajaknya, seperti itu. Jadi nanti pada saat laporan pajak setahun sekali itu setiap wajib pajak bisa mengklopkan pajak yang telah kita potong sebagai wajib pajak sebagai bendahara pengeluaran dengan laporan mereka. Begitu. Harus cross check ya, cross check ya. Karena kita masih menganut self assessment ya. Betul. Nah, itu tadi melaporkan, menata usahakan. Menata usahakan berarti dia harus mencatat, mengelola segala yang tadi sudah disimpan, sudah diterima, disimpan, disetorkan. Itu ada masuk keluarnya. Harus ditata usahakan. Seperti itu. Kayak dibukukan seperti itu. Harus ada catatannya. Seperti itu, Bu Ratna. Terakhir, mempertanggungjawabkan. Itu tadi melaporkan lah sebetulnya. Mempertanggungjawabkan, dilaporkan kepada siapa? Kepada yang kas negara ataupun kepada teman-teman wajib pajaknya. Seperti itu. Harus dipertanggungjawabkan. Nah, tadi kita dan tetap harus bikin laporan. Oh, harus bikin laporan juga ya.
Jadi Yang kaitannya nanti kemana itu Pak laporannya? kaitannya dilaporkan kan setiap bulan sekali. Selain setiap ke kantor tahun sekali. pajak? Kantor pajak ke wajib pajaknya tadi. Terus kekaitannya dengan di instansi pemerintahan itu sendiri, tugas bendahara terhadap pajak tadi apa? Itu tadi dia melaporkan, jadi pada tahun 2024 misalkan yang lalu ya, dia bisa tahu berapa sih PPh pasal 21 di instansi kita, berapa sih PPh pasal 22, 23 dan lain sebagainya di instansi kita. Nanti akan dibalancekan karena setiap bendahara itu akan punya NPWP sendiri. Nomor pokok wajib pajak sebagai bendahara itu. Wah, sobat podcast. Ini mantep banget, tadi baru nyatet 21, kok tadi kayaknya banyak banget ya, ada 22, ada 23. Oke, saya mau tanya nih Pak, di pemerintahan itu seorang bendahara pengeluaran itu wajib mengetahui berapa jenis tarif pajak? Oke, jadi kalau tarif sebelum ke tarif ya mungkin. Sebelum ke tarif ini tadi ya, dasar pengenaan apa saja sih yang harus diketahui oleh seorang bendahara? Iya, jadi dasar pengenaannya aja. Jadi kalau pajak itu berdasarkan sifatnya ada beberapa jenis pajak berdasarkan sifat. Misalkan dia pajak penghasilan, lalu ada pajak konsumsi, ada pajak properti. Itu berdasarkan sifatnya. Tapi kalau jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya ada dua. Pajak pusat dan pajak daerah. Ya. Pajak daerah tuh bisa provinsi, bisa kota ataupun kabupaten. Itu berdasarkan jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, kalau yang harus diketahui oleh bendahara pengeluaran ya Bu Ratna, itu kurang lebih ada beberapa pajak, jenis pajak. Yang pertama adalah PPh pasal 21 ya, atau PPh itu pajak penghasilan pasal 21, lalu ada PPh pasal 22, ada PPh pasal 23, ada pasal 26, ada pasal 4 ayat 2, ada PPN, ada PPNBM. Itu. Dan mungkin ada beberapa lainnya. Tapi biasanya bagi bendahara pengeluaran hanya 4 atau sampai 6 pajak yang mereka kelola. Seperti itu kurang lebih berata. Oke, itu tadi jenis-jenis pajak dan jenis pemungutan pajak. Betul. Dan lembaga pemungut pajak itu kepada siapa aja. Betul. Nah sekarang nih tarifnya nih biar nggak salah nih. Tadi jangan-jangan ada yang 21 dikenakan berapa persen. Yeah. Antara 22 kebalik sama 23. Nah ini yang harus diketahui oleh seorang bendahara terhadap ini. Tapi sih kalau zaman sekarang mungkin sahabat nggak bingung lagi ya. Karena pemerintahan kita baik di tingkat kementerian, lembaga instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini kan sekarang juga sudah mengenal dengan sistem ya. Sistem perpajakan yang mungkin secara terkomputerisasi atau secara terdigitalisasi sudah tarifnya itu sudah dimasukkan. Nah, tiba-tiba kan namanya sistem ya buatan manusia, kalau lagi bandwidth-nya turun atau aplikasinya lagi error. Nah, ini kan seorang bendahara bukan hanya semata-mata langsung hanya beralasan itu mati, nggak bisa. Nah, berarti secara manual tetap harus paham ya. Betul. Oke, bisa dijelaskan bantu Pak untuk tarif-tarifnya Pak biar lebih kena nih. Baik, makasih Bu Ratna, ini menarik. Jadi memang saat ini udah pakai sistem banyak Pak. Apalagi di e-katalog sekarang ini kalau teman-teman instansi pemerintah belanja, itu ada e-katalog. Di e-katalog biasanya udah ada tuh belanja A dia kena pajak berapa. Biasanya seperti itu. Tapi kita sebagai bendahara kita harus paham kenapa itu dipotong pajak A, kenapa dipotong pajak B, tarifnya kenapa sekian, itu harus paham. Betul sekali Bu Ratna. Jadi dari sekian banyak pajak yang tadi saya sebutkan, kita ambil contoh pertama mungkin PPh pasal 21 ya. PPh pasal 21 itu pajak penghasilan. Dari pengertiannya PPh pasal 21 itu apa sih sebetulnya, Bu? Kalau PPh pasal 21 itu kan pajak penghasilan untuk individu. Ya, individu. Jadi individu di sini bisa dua. Yang bersifat final dan tidak final. Jadi PPh pasal 21 itu bisa ada dua lagi Bu, dibagi dua. Yang bersifat final dan yang bersifat tidak final. Nah, apa tuh bedanya? Final bukan sama semifinal, tapi final sama tidak final. Gugur dong nanti dong. Jadi macam sepak bola. Oke, lanjut Pak. Kalau final dia sekali potong, Bu. Kalau tidak final biasanya penghasilan yang bersifat rutin. Contohnya apa? Gaji, tunjangan itu tidak final. Kenapa? Karena insya Allah tiap bulan dapat. Itu bersifat rutin. Tapi kalau final cuman sekali-sekali. Jadi narasumber honorarium, jadi moderator honorarium, nah itu bersifat tidak final. Jadi pada saat dapat langsung dipotong atau dipungut pajaknya.
Tapi kalau yang bersifat tidak final, tetap dipotong tapi diakumulasikan nanti dalam setahun. Dalam setahun. Seperti itu. Itu tarif pajaknya menyesuaikan. Kalau yang bersifat final, tergantung lagi. Ada yang PNS atau non-PNS. Beda-beda. PNS ada golongan 1 dan 2, ada golongan 3, golongan 4, dan lain sebagainya. Itu PNS. Tapi kalau non-PNS, dia harus dikali dulu 50% dari penghasilannya. Seperti itu, penghasilan honorariumnya. Itu yang bersifat final. Jadi tergantung lagi dia jabatannya apa. Itu kalau yang tidak final. Nah, itu kalau yang final. Kalau yang tidak final, tergantung dia ada namanya lapisan penghasilan kena pajak. Tergantung penghasilan kena pajak yang dalam setahun dia miliki itu berapa. Nanti ada perhitungan sendiri. Misalkan penghasilannya dia maksimal 60 juta dalam 1 tahun. Dia kena tarif pajaknya, lapisan PKP-nya ya, dia 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15%. Tapi bukan kali 15%. Lapisan bawahnya dulu tadi 60 juta dikaliin. Seperti seterusnya sampai dengan di atas 5 miliar. Seperti Bu Ratna mungkin kan di atas 5 miliar nih. Amin ya Tuhan. Lah didoain gitu. Oke. Nah, itu untuk PPh yang tidak final di pasal 21. Kalau pasal 22 tadi ya. Pasal itu 22 untuk apa tuh? Nah, kalau 21 tadi kan penghasilan individu. Penghasilan individu. Kalau pasal 22 biasanya nih dia mirip-mirip 22 sama 23. Suka ada yang ketuker nih. 22 sama 23. Bedanya apa? Kalau 22 dia pajak penghasilan atas belanja barang. Belanja barang, misalnya kayak belanja ATK kantor, terus belanja mebeler. Yes. Belanja barang. Itu belanja PPh 22. 23 kalau saya memudahkan mengingatnya ya, 23 belanja jasa. Jasa itu seperti konsultansi seperti itu. Jadi ada PPh 22, bedanya apa? Dia untuk barang, PPh 23 untuk jasa. Tarifnya sama nggak? Berbeda. Kalau PPh pasal 22 dia 1,5%. PPh 23 dia 2%. Seperti itu. Kenapa PPh 22 lebih kecil? Karena biasanya kalau PPh 22 dia kena PPN juga. Kalau kita beli barang biasanya memang di bawahnya ada PPN, betul, ya, pajak pertambahan nilai. Biasanya seperti itu. Itu ke PPh 22 dan 23. Lalu ada PPh 26. PPh 26 itu belanja jasa, biasanya belanja barang untuk ekspor, impor seperti itu. Lalu PPh 4 pasal 4 ayat 2 itu biasanya untuk yang biasanya untuk tertentu, belanja jasa tertentu. Dia ada aturannya sendiri. Apa itu jasa tertentu itu? Tertentu biasanya dia ada jasa konstruksi, sewa tanah, sewa bangunan, nah itu kena PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya berbeda-beda. Tergantung jenis belanjanya. Ada yang 20%, ada yang 10%, macam-macam. Gitu. Dan itu kita bisa dapat tarif-tarif itu dari di undang-undang peraturan perpajakan. Sejauh ini teman-teman perpajakan mengaturnya sudah cukup jelas dan cukup rinci lah menurut saya. Alhamdulillah. Bagus. Nah ini ada yang menarik nih tadi ya. 22 dan 23 nih sahabat podcast IAI. Kalau di pemerintahan itu kan kayak ada makan minum ya. Yes. Makan minum itu ada yang dimakan dan ada yang diminum. Itu barang. Iya. Itu masuk mana itu Pak? Ini menarik Bu. Makan minum. Belanjanya belanja apa? Makan minum rapat? Ya kan macam-macam ya di pemerintahan itu ada makan minum rapat. Ya. Terus ada kayak jamuan ya. Terus ada juga catering. Kalau Bapak kan di BPSDM itu kan suka ada pelatihan kayak gini ya. Terus ada makannya kan ada yang catering gitu. Nah, itu apa? Kan sama-sama ada barang. Ya. Nah, itu apakah masuk barang atau jasa nih, Pak? Nah, bagus Bu pertanyaannya. Jadi yang kita beli barangnya atau jasanya gitu kan ya. Kalau kita beli makanan, kita dapat jasa atau dapat barang? Makanan barang Pak. Barang. Tapi sebetulnya kalau diperbacakan dilihat dulu. Dia rekanannya catering atau bukan. Kalau beli di pasar Senen? Ya bukan catering kan dia. Yang bikin kan catering. Lain ya? Beda lagi. Nah kalau kita rekanannya catering kena PPh pasal 23.
Kalau catering, Kenapa? jasa, Karena jasanya. jasa, jadi kena PPh 23. Iya, karena catering, nanti ada pertanyaan lagi, bedanya catering sama non catering apa? Kan perusahaan makan, ada yang dia catering, ada non catering tuh. Iya. Bedanya apa? Biasanya kalau catering dia punya dapur, dia masak sendiri pertama. Lalu dia ada yang melayani nih Bu. Kayak bapak, mungkin ibu suka ke nikahan ya, Iya. nikahan atau ikut pelatihan. Nah itu ada bapak-bapak atau mas-mas atau mbak-mbak yang suka pakai dasi kupu-kupu. Oh, dasi kupu-kupu. Nah, biasanya itu yang melayani. Lalu ada alat makannya. Nah, itu biasanya catering. Nah, itu kena PP pasal 23. Tapi biasanya kalau di e-katalog sekarang semuanya masuk ke PP pasal 23. 2% kurang lebih seperti itu. Tarifnya seperti itu. Oke, sahabat podcast, ini udah mulai makin jelas ya. Jadi peran bendahara itu bukan hanya menerima atau mengeluarkan uangnya saja. Kita mengenal bahwa semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh seorang bendahara, pengeluaran itu sifatnya adalah bruto. Jadi bruto ini adalah sudah include dengan pajak tadi yang memang akan dipungut oleh bendahara. Oke, sahabat podcast, sebelum kita mengakhiri nih. Nah, tadi Pak Yudi kan sudah menjelaskan ya berbagai macam pajak, beda. Nah, ini bedanya nih. Tadi udah ya dijelasin ya. Antara bedanya nih kan antara kita memotong atau memungut. Nah, ini kayaknya dari tadi kan harus dipotong pajak, nih Kak. Kalau potong berarti ada barang, ada uang yang kita langsung potong. Nah, pada saat memungut. Jadi apa bedanya nih Pak? Jadi bedanya potong sama pungut ya Bu ya. Jadi tadi saya sempat berapa kali saya highlight potong atau pungut gitu ya. Jadi itu suatu hal yang berbeda sebetulnya. Potong itu apa? Potong adalah dia mengurangi nilai dari yang diterima wajib pajak tersebut. Contoh, Bu Ratna jadi narasumber. Dapat bayaran honor misalkan 1 juta lah. PPh pasal berapa? Pasal 21. Kena tarifnya berapa Bu Ratna? Karena golongan saya 4, biasanya saya dipotong 15%. Benar sekali, 15% kalau golongan 4. Kalau golongan 3 5%. 5% dari 1 juta 150.000. Yang Ibu terima 1 juta atau udah dikurangin pajak? Sudah dikurangin. Oke, berarti itu dipotong atau dipungut? Dipotong. Artinya apa? Dipotong adalah mengurangi nilai yang diterima oleh wajib pajak. Itu dipotong. Tapi kalau dipungut tidak mengurangi nilai yang diterima oleh wajib pajak. Contohnya PPN. Bu Ratna beli ATK 5 juta. Ya. Di kwitansi berapa nilainya? 5.500.000 ya. Kalau 10%. Iya. Kalau 12%. 5.600.000. Iya. Yang diterima oleh rekanannya? Tetap 5 juta. 5 juta. Ngurangin nggak? Enggak. Jadi kalau mungut itu malah membebani kita yang membeli. Tidak mengurangi nilai yang diterima sama si pengusahanya, rekan. Tapi menambah nilai. Nilai apa? Nilai kwitansi, nilai tagihan tadi. Itu pungut dan potong. Simpelnya seperti itu kalau saya. Oke. Ini 12% ini udah, tadi Bapak udah nyindir 12% nih. 12% di pemerintahan udah jalan ini belum nih Pak kalau saat ini? Udah jalan tapi untuk tertentu ya. Untuk beli kan barang mewah kemarin informasinya. Barang-barang mewah dan lain sebagainya lah ada aturannya. Udah ada aturan. Tapi kalau di pemerintah mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Kenapa? Karena kan ya itu tadi sudah ada anggaran slot anggaran sendiri. Seperti itu. Siap. Baik, bagaimana Sobat Podcast IAI? Makin jelas kita ya, udah paham artinya apa jenis-jenisnya. Kemudian kita mengerti bagaimana apa istilah potong, memotong dan memungut begitu ya. Terus bagaimana peran bendahara harus tahu terhadap seluruh tarif-tarif itu. Dan semua ada di peraturan perpajakan begitu ya. Baik, untuk mengakhirinya saya ingin minta clue nih dari Pak Yudi nih. Nih ke depan ini nih peran bendahara ini mengenai perpajakan baiknya seperti apa sih atau harus bagaimana? Monggo Pak. Baik Bu Ratna, terima kasih. Jadi seorang bendahara menurut saya ke depannya pertama dia harus paham terkait dengan perpajakan. Pentingnya perpajakan bagi instansi pemerintah itu apa?
mereka harus paham pentingnya perpajakan bagi masyarakat apa. Karena perpajakan merupakan salah satu pendapatan, ya, pendapatan negara yang harus digunakan untuk apa? Untuk kepentingan rakyat. Jadi tadi kita sebagai bendahara harus benar-benar bisa menghitung, menerima. Sebelum menerima pasti kita ngitung dulu nih, benar atau tidak. Jangan sampai kita udah pakai sistem, ya udah pakai sistem, udah percaya dah sama sistem gitu ya. Jadi kita harus paham juga terkait dengan perpajakan. Kenapa? Karena ya itu tadi, garda terdepan sebagai pemungut pajak di instansi pemerintah adalah kita sebagai bendahara. Jadi kita harus paham kenapa ini dipotong pajak, kenapa yang ini tidak. Kenapa? Karena rekanan biasanya bilang, wah saya nggak usah potong pajak deh. Misalkan ada juga seperti itu. Oh nggak bisa Pak, ini aturannya. Nah itu kan bisa. Kita nggak bisa sebagai bendahara, sistemnya udah begitu Pak, Bu. Nggak bisa kan. Iya, Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada wajib pajak ataupun kepada yang lainnya seperti itu. Jadi ya apalagi ke depan kan semakin ASN harus semakin punya daya kompetensi yang baik ya. Jadi saya harap sih teman-teman bendahara ataupun semua aparatur ya, kita harus paham bahwa kita melakukan kegiatan ini untuk siapa sih? Kita sebagai ASN kan sebagai salah satu fungsinya adalah pelayan publik. Ya. Ya, kita harus melayani publik. Salah satunya dengan itu tadi, melaksanakan tugas-tugas perpajakan dengan baik. Kurang lebih seperti itu, Bro. Oke, terima kasih Pak Yudi. Nah, tadi sudah perannya nih, sudah juga ya. Tinggal satu lagi. Tadi ada laporan kan? Nah, laporan itu kan pasti nyantol nih di laporan pengelolaan keuangan baik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ini nyantolnya di mana? Ya, oke, jadi kalau laporan di mana? Laporan kan dia setiap tahun kan instansi pemerintah atau perangkat daerah ya, kita bikin nama laporan keuangan Bu ya. Ya. Laporan keuangan itu biasa ada formulir sendiri terkait dengan perpajakan tuh. Pajaknya berapa banyak yang dipotong tadi, nah itu bisa dilaporkan ke sana. Nah setiap tahun kita juga butuh lapor ke instansi pajak atau Direktur Jenderal Pajak. Lapor sebagai bendahara, tadi yang saya sampaikan di awal, dia PPh pasal 21-nya berapa sih yang dipotong, PPh pasal 22 yang dipotong berapa, 23 berapa, PPN yang dipungut berapa. Nah itu harus dilaporkan. Biar semuanya nanti, karena bisa aja pada saat di akhir tahun ada yang belum disetorkan. Itu mungkin terjadi. Sehingga itulah yang terjadi ada di laporan Utang keuangan pajak, pemerintah misalkan. itu. Nah ada utang pajak Seperti begitu ya. bisa saja. Masuk ke utang komponen kalau nggak salah itu utang jangka pendek ya. Ada di mana itu di neraca pemerintah daerah ya. Dan itu harus diselesaikan secepatnya ya karena kan itu jangka pendek. Harus cepat ya. Tapi harus diaudited, diakui dulu ada selisih tadi ya utang pajak. Dan ini nyantolnya bilangnya ke situ ya. udah di awal tahun nih. Teman-teman dari bendahara awal. jangan lupa bikin Apa? laporan pajak buat teman-teman yang udah dipotong pajaknya tahun kemarin. Oh iya. Kan teman-teman teman-teman wajib pajak butuh lapor pajak nih. Kalau nggak salah 31 Maret terakhir ya. Iya. Biasanya 31 Maret terakhir melaporkan pajak PPh pasal 21. Oh yang kita kenal dengan e-filing Iya, pajak betul. ya bagi ASN itu kan wajib kita juga melaporkan walaupun nanti diupayakan harus nihil gitu ya. Betul. Bukan hanya itu karena memang itu sudah dipotong melalui bendahara Otomatis oleh bendahara, betul. pengeluarannya. Nah kita sebagai bendahara punya kewajiban menyampaikan bukti-bukti potongnya kepada wajib pajak yang kita potong. Siap. Gitu. Jadi teman-teman ASN atau siapapun lah yang melihat ini silahkan minta ke bendaharanya atau yang memotong atau memungut pajaknya, pajak penghasilannya, minta bukti potongnya mana buat laporan seperti itu. Nah, itu ya sobat podcast IAI ya. Jadi kita sebagai ASN gitu ya. Jangan hanya bergantung juga nih sama bendahara menanti-nanti, kita juga punya kewajiban pajak kita pribadi untuk melaporkan pajak penghasilan kita melalui e-filing pajak ya, dan kita sudah punya nomor NPWP kita masing-masing. Sudah terintegrasi juga dengan NIK ya. Nomor induk kependudukan. Wah, alhamdulillah ya pencerahan kita hari ini. Moga-moga ini menjadi manfaat kita semua ya Bapak ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya, pengetahuannya. Jangan bosan-bosan ya Pak main ke ruangan podcast IAI ya dengan kami para pengurus kompartemen akuntansi sektor publik. Oh ya Pak Yudi juga pengurus juga loh nih ya. Terima kasih atas keaktifannya ya Bapak. Baik sahabat podcast IAI, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terima juga loh ya saran, kritik,
apapun untuk perbaikan podcast IAI Kompartemen Akuntansi Sektor Publik bisa disampaikan di kolom-kolom komentar ya untuk perbaikan kami ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.